Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya yang ada di Asa Pemuda Indonesia, khususnya pengurus internal API ini, spesial banget nih. Malam hari ini adalah Hardiknas, Hari Pendidikan Nasional yang digagas oleh Ki Hajar Dewantoro. Semoga kita kedepannya menjadi seorang pelajar, seorang mahasiswa maupun mahasiswi yang sampai nanti itu akan terus menuntut ilmu, gitu ya. Karena ini adalah salah satu kesempatan buat kita gitu, karena di luar sana itu banyak sekali yang mungkin apa ya, di luar sana itu banyak sekali yang ingin kuliah tapi ada beberapa kendala yang tidak memungkinkan untuk kuliah. Jadi teman-teman di sini bisa jadi kesempatan kita untuk terus semangat untuk menuntut ilmu gitu. Malam hari ini kita akan bahas tentang inspirasi di kala pandemi ya. Nah, sebenarnya agak kaget juga sih tadi malam kemarin aku dihubungi sama Devi, salah satu pengurus API, untuk ngisi ini. Dan walaupun sedikit nggak ini ya, sedikit kurang apa ya, kurang mahir lah, mungkin bisa dikatakan itu. Tapi ya aku sedikit sharing juga buat teman-teman semuanya di pandemi ini, karena beberapa kegiatan kemarin juga aku aktif di kegiatan sosial gitu. Mungkin yang poin pertama yang ingin aku sharingkan ke teman-teman itu aktivitas aku ya selama pandemi. Ya masih aktif sih, jadi aku masih kerja di Yayasan Jaya Suna Indonesia. Kalau misalnya ditanyain kok nggak WFH, kok nggak ini sih, kerja di rumah kayak gitu. Iya, aku masih kerja di Yayasan Jaya Suna Indonesia, dan kegiatan aku sekarang lagi fokus ke bulan Ramadan, lagi bagi-bagi sembako, bagi-bagi buka puasa maupun takjil ke orang-orang di sekitar. Dan ini sih yang terkadang membuat agak gimana gitu ketika ada yang nanya, oh kamu nggak ini ya, nggak work from home gitu. Ya sebenarnya pengen kerja di rumah enak gitu ya, maksudnya kerja ditinggal makan, ini bulan Ramadan maksudnya ditinggal ngapa-ngapain gitu. Nah sebelum Ramadan juga udah lockdown kan, maksudnya udah berlakunya WFH. Jadi teman-teman, ada beberapa temanku itu emang dia udah sekitar 2 minggu 3 minggu lah, ini udah mungkin hampir 1 bulanan dia WFH di rumah. Jadi aku ngelihatnya sih enak gitu ya, maksudnya kerja sambil udah masih bisa nyuci, masih bisa masak, masih bisa ya ngelakuin apa-apa. Jadi itu yang membuat ya, sebenarnya nggak boleh sih ngeluh kayak gitu. Tapi akhirnya karena waktu itu aku ditanyain sama temenku kenapa nggak WFH, ya karena di yayasan aku nggak libur gitu, jadi harus tetap masuk. Terus waktu itu dia jawab gini, enak ya kerja, aku udah bosen nih, maksudnya dia pengen masuk kerja lagi. Nah di situ aku mulai mulai menerima, maksudnya biar bersyukur karena masih ada yang dilakukan di kantor gitu. Terus fokusnya sekarang sih yaitu tadi di bulan Ramadan lagi fokus ke bagi-bagi sembako ke anak yatim, ke anak ke duafa, terus bagi-bagi buka puasa dan takjil. Kemarin juga tim kita bagi-bagi sahur. Semoga apa yang aku ceritain ini bukan menjadi ini ya, maksudnya bukan bukan berarti sombong gitu. Ini karena aku fokusnya lagi kerjanya lagi di situ, jadinya membuat maksudnya ya sedikit lah, karena pas kan tema yang diambil malam hari ini inspirasi di kala pandemi, harusnya ditambah nih di kala pandemi selama bulan Ramadan. Nah itu cocok banget. Nah gitu. Terus aktivitasnya aku sih ya mungkin
itu sih. Terus kalau bisa ya banyakin apa ya, banyakin kegiatan-kegiatan yang bermanfaat lah kayak gitu. Terus yang poin kedua itu sosok-sosok yang aku temuin. Jadi selama ini, selama aku bagi-bagi makanan, bagi-bagi sembako, dan itu titipan ya, maksudnya titipan dari donatur yang emang harus disalurkan gitu. Banyak sekali dari mereka itu mengkhawatirkan sih sebenarnya, mengkhawatirkan apa, mengkhawatirkan penghasilan mereka setiap hari. Jadi beberapa orang yang aku temuin itu ada yang dia bapak-bapak yang jualan ini apa, jualan apa itu namanya, keset ya, keset, tahu kan teman-teman ya, jualan keset. Terus ada ibu-ibu yang jualan keripik. Kalau yang terbaru sih tadi aku ketemu sama ibu-ibu yang jualan keripik di depan ATM Mandiri. Jadi ibu ini itu dia hari ini bawa 22 bungkus keripik pangsit, dan dia itu nggak buat sendiri gitu loh teman-teman. Jadi ibu ini itu ngambil, bahasanya apa ya, jadi reseller, kulaan ya itulah. jadi satu keripik itu dia ngambilnya itu cuma Rp2.000. Jadi bayangkan ya teman-teman, kalau misalnya itu habis ya 2.000 dikali 22 itu berapa? Nah itulah. Nah itu kalau habis ya, kalau misalnya masih, apalagi ini kan lockdown ya, maksudnya kegiatan di luar itu masyarakat pun jadi sepi, jadi mereka lebih di rumah aja. Jadi itu. Yang kedua itu apa ya, oh iya, bapak parkir itu tadi aku juga ketemu di depan BRI yang bundaran Undip itu. Beliau juga aku tanyain, yo nggak mesti mbak, itu bilangnya gitu, maksudnya nggak pasti penghasilan dia per hari itu, nggak pasti. Dan bersyukur gitu ya teman-teman yang di sana, yang ada di grup ini, kita hari ini masih bisa makan, masih bisa bareng sama keluarga, masih bisa ketawa ketiwi sama keluarga juga, masih bisa menyiapkan buat nanti buka puasa maupun nanti buat sahur gitu. Itu yang membuat kita harus tetap bersyukur sih. Jadi pelajaran apa? Nah langsung masuk poin ketiga, yaitu pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari sosok-sosok yang kita temui. Banyak sih yang bisa kita ambil dari sosok-sosok yang kita temui itu. Yang pertama itu tadi ya, kita lebih jadi bersyukur, lebih bisa menerima apa-apa yang ada di depan kita. Misalnya nih pas buka puasa nanti atau pas sahur nanti tuh orang tua kita ngasih apa, misalnya lauknya apa nih kalian apa nih kalau buka puasa, misalnya tempe, sayur, ayam gitu ya, maksudnya lengkap. Nah itu kita harus bersyukur, banyak-banyak bersyukur, karena kalau kita bersyukur itu insya Allah akan memberikan yang berlimpah-limpah lagi gitu teman-teman. Yang kedua apa ya, kita lebih bisa peduli sama orang-orang di sekitar. Jadi insya Allah lah hati kita itu lembut kalau kita berusaha untuk memberikan sedikit kebahagiaan lah kepada mereka yang membutuhkan kayak gitu. Dan banyak pelajaran sih yang selain itu ya. Terus yang ketiga itu membuat jadi lebih berpikir gimana nih di saat pandemi ini kita bisa menghasilkan uang. Itu apa, harus kita itu punya sifat-sifat entrepreneur gitu. Gimana sih cara menghasilkan uang tanpa harus membebankan orang tua kita, tanpa harus meminta
jatah orang tua lagi gitu ya. Tapi alhamdulillah bersyukur teman-teman di sini barangkali udah ada yang punya kerjaan, udah ada yang punya sampingan yang sudah bisa menghasilkan uang gitu ya. Nah, karena apa ya, apalagi nih 3 poin itu sih yang disampaikan dari kadepnya Menteri Pendidikan si Devi baru itu. Mungkin nanti kita akan bahas chatnya langsung ya, maksudnya untuk kekurangannya ini mungkin cuman sedikit aja yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa jadi orang-orang yang menginspirasi di luar sana gitu. Dan apalagi ya, dan semoga teman-teman yang udah mudik dan atau yang masih di Semarang semoga tetap sehat selalu dan tetap apa ya tetap sehat, kuat, dan tetap semangat terus bukan melawan ya, menerima kondisi yang sekarang ini. Ada yang kuliah online, daring, atau yang kerja kayaknya aku doang ya yang udah kerja ya nggak apa-apa. Semoga bisa jadi inspirasi, sedikit motivasi buat teman-teman semuanya. Itu aja yang bisa aku sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.